Sejuk permata siratan bintang kejora, kan ku persembahkan bagimu pahlawan bangsa. Putih yang pesona, ramah-ramah, neka warna, kan ku persembahkan bagi pandu Indonesia. Dari Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar mempersembahkan Jedar. Assalamualaikum, piye kabare? Sae, Assalamualaikum, piye kabare? sae, Assalamualaikum. waalaikumsalam, Assalamualaikum, piye kabare? sae. Sahabat literasi, berjumpa kembali di Jedar, cerita anak dalam jaringan. Masih dalam suasana Idul Fitri, kami tim Jedar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar mengucapkan Minal Aidin wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Sahabat literasi, kali ini Bunda Ika ditemani oleh Bunda Tanti. dan Siva. Bunda Tanti, kira-kira hari ini mau bercerita tentang apa ya Bunda? Apa ya? Saya tahu, Bunda. Pasti bercerita tentang bendera merah putih, betul kan? Iya ya Bunda Tanti, Bunda hari ini akan bercerita tentang bendera merah putih. Salah satunya di dalam cerita Bunda Tanti memang ada ceritanya tentang bendera merah putih, Bunda Ika, tapi tepatnya yaitu penjahit bendera merah putih. Mungkin Bunda Ika tahu. Oh iya, saya tahu Bunda itu. Itu adalah ibu negara pertama kita, Ibu Fatmawati. Iya, betul sekali Bunda Ika. Loh, itu seperti nama temanku. Nama temanku juga Fatmawati. Iya ya, kayak nama temanku ya Bunda. Tapi ini berbeda Siva. Kalau ini adalah ibu negara kita. Yang pertama, orangnya cantik, pandai, juga seorang pejuang. Iya toh, koncoku Fatmawati iku ya pintar, ya pejuang, tapi pejuang mencari makan. Loh, kok pejuang makanan toh Siva? Memang ada pejuang makanan itu. Nah, wong suka makan, ya disebut pejuang makanan. Sudah Siva, daripada ramai sendiri, ayo kita dengarkan bersama-sama cerita Ibu Fatmawati. Oh, iya. Nah, anak-anak, cerita akan segera dimulai. Sahabat literasi yang ada di rumah, hari ini Bunda Tanti akan bercerita tentang Fatmawati. Sahabat literasi, tahu siapa Fatmawati itu? Oke. Kalau begitu Bunda Tanti akan bercerita sedikit tentang siapa Fatmawati itu. Nanti kalau sahabat literasi ingin tahu lebih jelas dan lebih lengkapnya, silahkan sahabat literasi membaca buku ini. Dan untuk itu sahabat literasi yang masih PAUD, silahkan ayah bunda membacakan buku ini juga. Dan di mana kita bisa mendapatkan atau meminjam buku tersebut ya Bunda Ika? Mudah saja Bunda Tanti, jadi sahabat literasi bisa meminjam bukunya di Perpustakaan Kota Blitar. Atau bisa meminjam melalui online, melalui Layada. Tinggal klik www.dinperpusdip.blitarkota.go.id/layanan. Pilih layanan pesan ambil atau pesan antar Bunda. Jadi mudah pinjam buku tanpa datang ke perpustakaan hanya melalui gadget dan bisa diantar juga free ongkir untuk
wilayah Kota Blitar. Sahabat literasi, mudah kan cara untuk meminjam bukunya? Untuk itu segera datang ke perpustakaan Kota Blitar. Ayo dong, Bunda, ceritanya segera dimulai. Siva bosan ingin segera mendengar ceritanya. Siap. Sahabat literasi, Ibu Fatmawati ini adalah ibu negara yang pertama. Beliau adalah istri pertama dari presiden pertama kita, yaitu mungkin anak-anak atau sahabat literasi yang ada di rumah tahu? Nah, sahabat literasi, tahu nggak makam yang ada di Kota Blitar? Makam tersebut adalah salah satu tempat destinasi pariwisata di kota kita tercinta ini. Beliau adalah istri dari presiden pertama kita, yaitu Bung Karno. Tanggal 5 Februari 1923, lahirlah bayi wanita dari keluarga suami istri Hasanuddin dan Siti Khadijah. Tepatnya di kota Bengkulu, Sumatera Selatan. Bayi wanita ini adalah Fatmawati yang berarti teratai atau lotus. Dengan nama asli Fatma yang mana panggilan masa kecil beliau adalah Ma. Jadi bukan Fat seperti di kemudian hari. Orang tua Fatmawati adalah pejuang pada tahun 1920-an. Wadah perjuangan ayah Fatmawati adalah Muhammadiyah yang berada di kota Bengkulu. Beliau salah satu pendiri dan pemimpin pergerakan Muhammadiyah di Bengkulu. Ayahnya Hasanuddin merupakan keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur, yang berarti putri cantik, sederhana, dan bijaksana. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Fatmawati hidup dalam kedamaian dan kelembutan dari didikan dan ajaran Islam sesuai didikan dan aliran yang menjadi pegangan dari ayah Bunda Ibu Fatmawati. Sampai suatu hari ayah Fatmawati diramal oleh ahli nujum dari negara India. Ahli nujum itu berkata, "Tuan, apakah Tuan mempunyai anak perempuan berumur 4 tahun?" Iya, betul. Anak Tuan yang ada sekarang ini nantinya akan mendapat jodoh orang yang mempunyai kedudukan tertinggi di negeri ini. Atas keterangan sang ahli nujum ini, Hasanuddin diam dan tidak memberikan komentar dalam hati. Dalam hati, beliau bertanya, "Mana mungkin anakku mempunyai suami yang mempunyai jabatan paling tinggi di negeri ini?" Sampailah suatu hari terjadilah krisis rumah tangga dan ekonomi dalam keluarga Fatmawati. Dikarenakan ayah Fatmawati yang ikut berjuang melalui organisasi Islam Muhammadiyah berpindah-pindah tempat dan saat itu sering meninggalkan keluarga. Krisis ekonomi pun terjadi dalam keluarga Fatmawati sehingga Fatmawati mempunyai pemikiran untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga dengan berjualan kacang tanah. Sambil menghibur hati ibu yang lagi bersedih, berkatalah Fatmawati ke ibunya, "Ibu, bukan bikinlah kacang bawang. Nanti Ma yang akan jualkan di tempat sirkus di belakang rumah." Demikianlah Fatmawati bersama ibunya mengatasi tantangan hidup sewaktu ayahnya tidak ada di rumah. Fatmawati selain rajin membantu orang tuanya, dia juga seorang anak perempuan yang rajin sholat dan mengaji. Lain waktu juga ada cerita Fatmawati dengan sapu ijuk, yaitu saat Fatmawati meminta uang jajan kepada ibunya, ibunya nampak marah dengan membawakan sapu ijuk. Dan masih ada lagi cerita Fatmawati dengan lampu semprongnya yang jatuh mengenai dada Fatmawati di saat Ibu Fatmawati mencari nyamuk di kamar Fatmawati. Hidup Fatmawati pun berpindah-pindah dari Curup ke Bengkulu. Sahabat literasi, itu tadi sekilas kisah perjuangan Ibu Fatmawati sewaktu kecil. Oh, jadi seperti itu ya Bunda Ika ceritanya. Iya Siva, menarik kan ceritanya? Bunda, tadi aku ada yang nggak tahu. Sembrong itu apa sih Bunda Ika?
Oh iya, ini Siva, semprong itu yang kayak gini. Oh gitu ya, lampu ya. Saya kira kue semprong. Ah, Bu Naika, yuk aku ingin tanya lagi. Apa Fatmawati itu juga sekolah kayak aku, Bu Naika? Tentu dong Siva, Fatmawati itu juga sekolah. Makanya kita dengarkan kelanjutan ceritanya ya. Ayo. Ibu Fatmawati mengenyam bangku sekolah di Holland School atau High School setara SD milik Belanda yang diperuntukkan untuk pribumi. Lulus dari sini, Fatmawati melanjutkan sekolah milik Muhammadiyah di Bengkulu. Nah, sahabat literasi, disinilah dimulai awal pertemuannya Fatmawati dengan Bung Karno. Saat Bung Karno diasingkan di Bengkulu atas pemerintah kolonial Belanda kala itu. Tepatnya di bulan Agustus 1938, Fatmawati yang merupakan anak sematang wayang Hasanuddin, pemimpin Muhammadiyah Bengkulu itu bertemu dengan Bung Karno. Pertemuan keduanya itu memang berjalan biasa. Saat itu belum ada pertanda apapun jika kelak Fatmawati bakal menjadi istri Bung Karno. Sampai suatu hari Bung Karno menawari Fatmawati untuk bersekolah di Room School Katolik Fast School bersama Ratna Juami yang merupakan anak angkat Bung Karno dengan Inggit Ganarsi. Fatmawati yang masih berusia 15 tahun mempertimbangkan tawaran Bung Karno karena terhalang dengan persyaratan sekolah yang ditawarkan. Bung Karno pun menjamin akan mengurus hal itu. Dan mulai hari itu juga Fatmawati tinggal di rumah Bung Karno. Kenang Fatmawati dalam buku catatan kecil bersama Bung Karno. Bung Karno yang berusia 37 tahun saat itu memandang Fatmawati sebagai gadis remaja yang spesial, gadis cantik yang menyenangkan dan cukup cerdas. Namun saat itu Bung Karno belum berani berharap lebih. Sampai suatu waktu Fatmawati mendatangi Bung Karno untuk meminta pendapat Bung Karno tentang pinangan seorang anak pidana yang ditujukan padanya. Dan bukannya Bung Karno memberi saran, tetapi Bung Karno justru berterus terang kepada Fatmawati. Fat, terpaksa sekarang aku mengungkapkan perasaan hatiku kepadamu. Dengarlah baik-baik. Begini Fat, sebenarnya aku sudah jatuh cinta padamu. Pertama kali aku bertemu denganmu waktu kau ke rumahku pertama kali. Maafkan saya Pak, di hati Fa tidak terbesit perasaan apapun kepada Bapak. Apalagi Bapak sudah Fa anggap sebagai Bapak saya sendiri. Dan Bapak sudah berkeluarga. Bung Karno sendiri pun tak berhenti sebatas pengakuan. Rayuan pun diutarakannya. Fat, aku adalah seorang pemimpin rakyat yang ingin memerdekakan bangsanya dari Belanda. Tapi aku tak sanggup meneruskan jika kau tidak menunggu dan mendampingiku. Kamu adalah cahaya hidupku untuk meneruskan perjuangan yang maha hebat dan dahsyat ini. Sekali lagi, Fat minta maaf Pak. Fat tidak bisa menerima pinangan Bapak karena Bapak masih beristri dan berkeluarga. Bung Karno pun meminta waktu 6 bulan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Inggit. Namun sudah lebih 6 bulan tak ada kabar dari Bung Karno. Hubungan mereka pun menggantung hingga kedatangan bala tentara Jepang ke Hindia Belanda pada awal 1942. Sampai tak berapa lama setelah hubungan Bung Karno dengan Inggit berakhir, Bung Karno mengusahakan pernikahannya dengan Fatmawati. Karena Bung Karno tidak bisa datang ke Bengkulu, maka pernikahannya dilakukan secara perwalian. Bung Karno saat itu diwakili oleh seorang utusan melalui telegram. Fatmawati diberi kabar menikah dengan wakil yaitu Obster Sarjono pada tanggal 1 Juni 1943. Setelah itu Fatmawati ke Jakarta mendampingi Bung Karno.
Fatmawati dihadapkan peran baru sebagai ibu negara. Menjadi istri presiden negara baru adalah beban yang sangat berat, melewati masa-masa pendudukan Jepang di Jakarta. Ia harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari penangkapan Belanda. Fatmawati pun tak canggung mengurus ransum pasukan gerilya dengan memasak makanan yang awet untuk dikirim ke pejuang di pasukan terdepan pertempuran. Tidak saja urusan makanan, Fatmawati kerap juga menjadi orator ulung untuk menyemangati rakyat dan pejuang merebut kemerdekaan. Kepiawaian berorasi Fatmawati ini membuat Presiden Soekarno semakin bangga dan mencintai Fatmawati. Fatmawati pun begitu piawai membangun kedekatan dengan pemimpin-pemimpin negara sahabat Indonesia. Fatmawati melihat perjuangan bangsa ini yang melelahkan namun penuh dengan harapan kemerdekaan yang selalu ditanamkan Pak Karno di sanubari setiap nyawa yang bernaung di bumi pertiwi ini. Apakah dia, Soekarno suamiku, yang akan membawa negara ini menuju kemerdekaannya? Seru hati sanubari Fatmawati. Hingga jelang kemerdekaan Indonesia, Fatmawati mendapatkan tugas untuk menjahit bendera merah putih. Berulang kali saya menumpahkan air mata di atas bendera yang sedang kujahit ini. Ungkapan tersebut dikarenakan Fatmawati sedang hamil tua dan sudah bulannya untuk melahirkan Guntur Soekarno Putra, putra sulung Bung Karno dan Fatmawati. Bahkan Fatmawati saat itu menjahit hanya memakai tangan saja, tidak bisa memakai kaki, dikarenakan usia kandungannya yang sudah renta dengan kelahiran. Bendera merah putih ini kuselesaikan dalam waktu 2 hari. Bendera merah putih berukuran 2 x 3 meter yang akan dikibarkan tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Suatu saat, kain yang kujahit ini bisa menjadi simbol pemersatu bangsa demi kemerdekaan Indonesia, kata Fatmawati. Setelah Indonesia merdeka, peran Fatmawati pun semakin sentral. Revolusi ketika pemerintahan kembali ke Jakarta. Fatmawati pun kembali sebagai pengatur rumah tangga Istana Merdeka yang terbengkalai dan ikut pula perjalanan Presiden Soekarno ke luar negeri. Sahabat literasi, peran Fatmawati berakhir ketika Fatmawati memutuskan untuk keluar dari Istana Merdeka sekitar tahun 1955. Ketika itu Bung Karno menikah lagi dengan Hartini pada pertengahan 1955. Nah, sahabat literasi, itulah cerita tentang Ibu Fatmawati yang dibaca dari buku Fatmawati Catatan Kecil bersama Bung Karno. Apabila nanti sahabat literasi masih ingin lebih tahu cerita Ibu Fatmawati secara lengkap, silahkan bisa datang sendiri atau bersama ayah bunda, bapak ibu guru yang ada di sekolah ke Perpustakaan Kota Blitar untuk melengkapi referensi tentang Ibu Fatmawati atau tema yang lainnya dengan membaca buku. Itulah akhir cerita dari ibu negara pertama kita, yaitu Ibu Fatmawati. Kebinekaan Indonesia adalah aset bangsa kita yang tak ternilai harganya, dan rasa kebersamaan dalam mengisi kemerdekaan sudah tercermin pada sosok ibu kita Fatmawati yang turut menyatukan bangsa ini dengan ikut menjahit bendera Sang Saka Merah Putih yang terus dikibarkan sampai ujung langit tertinggi sebagai perekat NKRI. Sekian dulu ya sahabat literasi, sampai jumpa di Cedar berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.